Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Budi. Di video kali ini teman-teman, saya ingin menceritakan tentang sebuah pengalaman dari seseorang, sebut saja namanya Abel, di daerah Banyumas. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus menyuguhkan cerita-cerita kisah nyatanya dan cerita horor. Sebelum masuki ke ceritanya, teman-teman jangan lupa bahwa di dalam cerita ini nama dan tempat itu semuanya sudah bukan nama asli, tapi semuanya sudah disamarkan. Baiklah teman-teman, ceritanya seperti ini. Tepatnya di tahun 2002, ya, sebetulnya Mas Abel ini mempunyai istilah saudara. Ya, saudaranya ini ya sepupuan lah. Saudaranya ini tergolong orang yang selalu diperhatiin dan banyak dibincangin sama warga-warga karena ada sebuah keganjilan. Nah, ketika itu si Mas Abel ini mendatangi ke rumah saudaranya ini. Sebut saja ke rumahnya Pak Tono. Pak Tono adalah seorang bapak yang benar-benar dengan watak kerasnya. Sementara istrinya itu si Tini, Ibu Tini, dia orangnya ramah. Nah, Pak Tono dan Ibu Tini ini mempunyai anak satu-satunya, yaitu namanya Dinda. Sementara Dinda sekarang sudah menginjak usianya di 22 tahun. Karena Mas Abel ini masih saudaraan gitu kan, sama si Dinda. Sering ngeliat banget si Mas Abel ini, si Dinda ini terlalu apa ya, kayak seperti orang ketakutan gitu. Seperti ketakutan. Akhirnya Mas Abel ini bertanya kepada si Butin ini, ya, Mbak, itu si Dinda kenapa? Kok akhir-akhir ini sering kayak murung gitu, kayak orang ketakutan. Ya Butin ini cuma menceritakan, nggak tahu kenapa Mas, si Dinda suka akhir-akhir ini jadi sering gitu murung gitu kan. Kadang-kadang di kamar aja, nggak tahu kenapa gitu kan. Cobalah ajak main sana, tanya si Butin ini. Akhirnya Mas Abel itu coba ketok pintu kamarnya si Dinda. Tok 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 tok. Dinda, mau ikut nggak yuk sama Mas main? Si Dinda cuma, ya Mas, ya nanti keluar. Akhirnya si Mas Abel itu ya masih ngobrol dengan si Butin ini, si mbaknya, ngobrol di ruang tamu, ya sembari suguhin kopi gitu sih. Pas di situ nggak lama kemudian itu si Dinda itu keluar dari kamarnya. Akhirnya ibunya itu bilang, ibu ini, nah itu dong keluar, anak ibu kok di dalam terus, kenapa? Nggak kenapa-napa kok Bu, tuh Mas Abel mau ngajakin jalan-jalan katanya. Terus si Dinda nanya, emang mau kemana Mas? Main aja yuk katanya, kata si Mas Abel. Ya hitung-hitung jalan-jalan aja, refreshing. Ya karena dulu si Dinda sama Mas Abel itu ya akrab gitu, seperti kakak adik banget.
seperti kakak adik bang. Ya karena bedanya dari si Dinda sama Mas Abel ini umurnya, kalau Mas Abel itu udah 28, nah si Dinda masih 22 gitu kan. Akhirnya si Dinda tuh mau pergi kan, jalan refreshing. Karena itu juga sebenarnya apa ya, ngeliat kasihan si Mas Abel tuh, kasihan kalian Nung dulu nggak begini kok jadi begini sekarang. Akhirnya si Mas Abel tuh tanya, ya udah mbak, nanti kalau si Mas datang, si Dinda lagi main sama saya gitu. Ya udah, nanti dibilangin. Ya Pak Tono ini ya kebetulan lagi di luar gitu kan, belum pulang. Akhirnya main si Dinda tuh. Nah di suatu tempat itu Mas Abel itu mengajak seperti kayak di kedai kopi gitu kan, terus ngobrol di situ kan. Dinda, Mas mau tanya, kamu kok sekarang kak akhir-akhir ini kayak berubah, kayak orang ketakutan gitu, kenapa? Nah, Dinda itu jawab, nggak kenapa-napa kok mas, katanya. Lagi males aja keluar-keluar. Nah, enggak, kayaknya kamu ada yang disembunyiin. Anak si Mas Abel, tinggal nggak ada mas, nggak ada apa-apa kok. Apa karena bapak sering marahin kamu? Ah nggak juga, saut si Dinda. Terus kenapa, kan dulu kan kamu ceria, selalu ngajak main, minta diajak main, kenapa sekarang di kamar dulu? Nah, lagi malas aja mas. Nah setelah itu tuh si Dinda cuman ngerasa bebas aja di istilahnya pas di kedai itu tuh, yang biasanya di kamar kayak kecekam gitu kan, kayak takutan. Akhirnya lama nggak kelamaan si Dinda ngebongkar, istilahnya namanya menceritakan ke Mas Abel ini, Mas Dinda boleh cerita nggak? Cerita aja Dinda, kenapa emang? Kan Mas juga buat siapa kamu, masih saudara kamu juga. Mas mah nggak, kamu udah kayak adik sendiri. Ini Mas, akhir-akhir ini Dinda sering didatengin makhluk Mas. Makhluk maksud kamu apa? Jadi ada makhluk, dia ada taringnya Mas, terus matanya merah dan sininya ada tanduknya dua gitu kan. Dinda takut Mas, katanya. Si Mas Abel itu terkejut, astagfirullahaladzim, kok bisa, katanya. Nggak tahu Mas, Dinda juga nggak tahu awalnya kayak gimana. Terus memang makhluk itu mau ngapain? Gini Mas, dia pernah ngomong ke Dinda, kamu itu udah jadi milik saya, yang disuguhkan dari bapak kamu untuk saya. Gitu Mas. Yang benar kamu. Iya Mas, makhluk itu bilang seperti itu. Tapi saking Dinda takutnya, Dinda tutup telinga. Jadi si Dinda itu tutup telinga begini ini aja, sembari di pojokan kamar gitu kan. Pas di situ sering banget dia datang. Katanya udah milik dia, katanya. Makanya Dinda bingung, Dinda takut. Kenapa? Nah terus kamu cerita nggak ke ibu sama ke bapak? Enggak Mas, takut Mas. Ceritalah ke orang tua, katanya.
Nah, ini nggak berani mas, apalagi ke bapak nggak berani banget. Setelah Dinda ngedenger bahwa Dinda itu dipersembahkan buat makhluk itu dari bapak, makanya itu aneh gitu, maksudnya apa gitu kan. Makanya Dinda takut mas, tapi mas jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kalau si Dinda itu kan, iya mas nggak bakalan cerita, paling nanti mas ngobrol sama ibu kamu, ceritain kan ibu kamu juga kan istilahnya mbak aku juga. Iya ya mas, tapi jangan ketahuan bapak, nggak takut diomelin. Iya ya gampang itu misalnya itu. Akhirnya waktu itu menunjukkan udah mau maghrib gitu kan, jam 6 kurang kurang 25 menit. Akhirnya pulang si Mas Abel sama si Dinda ini, pulang naik motor, nyampe rumahnya si Dinda, bapaknya itu udah nunggu di depan rumah gitu kan. Langsung bilang, Dinda kamu dari mana? Ini pak, habis jalan-jalan sama Mas Abel. Dinda jenuh di kamar mulu. Udah masuk kamu. Siapa? Mas, Dinda masuk dulu ya. Sembari kayak ketakutan gitu si Dinda. Kata Mas Abel, ya udah nggak apa-apa, masuk aja, tenang-tenang aja. Jadi Dinda masuk, ya Pak Tono ini langsung negor si Mas Abel. Abel, kamu jangan suka bawa-bawa Dinda istilahnya pergi main atau apa. Lah emang kenapa mas? Toh Dinda juga masih saudara saya nganggap kayak ada sendiri. Pokoknya mulai sekarang nggak usah, biarin dia di kamar aja. Emang ada apa sih mas? Udah nggak usah perlu banyak tahu kamu, mending kamu pulang. Iya saya nanti pulang, tapi emang mas kenapa? Akhirnya si Putri itu keluar dari rumah itu kan, kenapa sih katanya, ini loh mbak si emas tiba-tiba melarang saya untuk istilahnya tidak main sama saya gitu jalan. Lah emang kenapa mas? Toh dia saudara sendiri. Bilang juga. Pokoknya kalau enggak ya enggak, bersikeras sih Pak Tono ini. Bersikeras gitu kan. Pas itu akhirnya si Mbak Tini ini bilang ke Mas Abel, ya udah Abel kamu pulang aja dulu biar Mbak nanti ngobrol sama Mas. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu. Ya udah Abel pamit ya Mbak ya. Iya, salaman, udah salaman gitu kan. Jadi mukanya Waton ini ya masih kayak orang sinis gitu, kayak orang nggak suka gitu sama saya, sama si Abel ini gitu kan. Setelah si Abel pulang, Abel tuh di rumah bertanya-tanya, kenapa kok Mas Tono jadi kayak gitu? Kenapa ya? Nah, terus di situ si Abel itu saking terus penasaran, Mas Abel itu penasaran kenapa keluarga mereka jadi berubah gitu kan. Terus si Dinda yang tadinya ceria jadi kayak penakut, ketakutan gitu kan. Dan ingat ceritanya dari Dinda itu bahwa dia dipersembahkan dari untuk makhluk itu buat suatu, ada sesuatu yang ingin diraih oleh si Patono ini gitu. Si Mas Abel itu ya masih cari cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya. Nah, ketika malam tiba itu sekitar pukul jam 10-an malam, si Abel ngelihat kalau Mas Tono itu pergi gitu ke jalan menuju ke area
kebun, di mana di kebun itu ada pohon yang besar gitu kan. Dan di pohon besar itu, di belakangnya pohon besar itu ada rumah gubuk, yang rumah itu juga cukup terkenal kalau di situ tempat rumahnya orang pintar. Nah, pas di situ si Mas Abel ngikutin si Pak Tono ini, diikutin dari belakang. Setelah itu si Pak Tono masuki ke rumah orang pintar itu. Nah, si Mas Abel pun ngikutin dan ibaratnya mau nguping gitu kan, nguping. Pas nguping dengerin, nah Mas Abel ngedenger dari pembicaraan Pak Tono sama orang pintar itu seperti ini. Tono, persyaratan semuanya sudah kamu penuhi, tinggal nanti gimana, anak kamu sudah siap apa belum. Jadi si Mas Abel ini terkejut, terkejut dari cerita si Dinda dan mendengar langsung dari orang pinter ini ngomong ke Pak Tono, sampai punya beranggapan si Mas Abel ini ternyata Dinda itu untuk pengen ditumbalin, karena si Pak Tono ini pengen jadi orang kaya gitu kan, pengen secara instan. Kok tega ya anaknya sendiri ditumbalin hanya demi untuk kekayaan. Akhirnya si Mas Abel bergegas untuk meninggalkan area situ. Ketika melewati pohon besar, Mas Abel melihat sosok apa yang diceritakan Dinda itu ada di pohon besar itu, dengan bulu-bulunya yang banyak gitu kan, bulunya banyak, terus matanya merah dan bertaring. Mas Abel langsung takut, lari sekencang-kencangnya. Setelah lari, Mas Abel itu diem di rumah sembari merhatiin, karena jalur Pak Tono kalau buat pulang ke rumahnya itu ngelewatin dulu rumahnya si Mas Abel ini gitu kan. Jadi arahnya ini rumah Mas Abel, dia cuma ngelewatin sini. Nah, pas di situ tepatnya jam 1 malam Pak Tono itu pulang. Setelah pulang seperti masuk ketok pintu, dan yang membukakan pintu itu ya Bu Tini itu. Bu Tini buka pintu dan masuk. Mas Abel hanya memperhatikan dari luar. Setelah memperhatikan dari luar, kemudian terdengar suara si Dinda ini ngejerit ketakutan, teriak, "Oh, takut!" gitu. Akhirnya Mas Abel tuh ngebangunin bapaknya. Pak, bangun dulu Pak. Kenapa sih kamu, Nak? Katanya. Itu si Dinda. Kenapa Dinda? Tahu, teriak-teriak. Ya karena ini akhirnya bangun bapaknya, dan Mas Abel ini menuju ke rumahnya si Dinda ini. Setelah masuk situ, ketok pintu, Assalamualaikum. Akhirnya si Betini itu pas membukain, Mas katanya. Dan Abel, itu si Tini kenapa kedengaran teriak-teriak? Nggak tahu,
itu di kamar. Akhirnya dilihatlah sama si Mas Abel sama bapaknya Mas Abel ya, tenangin. Kenapa Dinda? Dinda takut Mas, takut Mas, dia datang Mas, takut Mas. Cuman bilang seperti itu doang. Sementara Pak Tono itu, makanya kalau itu jangan suka keluar-keluar, diem, nggak usah main-main, diem aja di rumah. Kamu kayak jadi sering malah marahin si Dinda. Akhirnya sih bapaknya Mas Abel itu, oh istilah wis ada bocah lagi sawan kan. Akhirnya mereka udah, nah si bapaknya Mas Abel ini kan, si Pak Tono ini ya akhirnya jalan sama di ruang tamu itu ya ada Butini, Pak Tono dan bapaknya Mas Abel ngobrol, nggak ada apa-apa. Nah sementara si Mas Abel itu ngomong ke Dinda, Dinda kenapa? Udah tenang, tenang. Takut Mas, takut. Dinda takut. Dia datang lagi. Akhirnya pas udah nanti Mas tolongin, nanti coba Mas tanya ke Pak Ustadz ya. Akhirnya si Dinda itu paginya jatuh sakit, demam gitu kan. Udah demam, sering terus dikasih obat apa gitu kan. Nah, Mas Abel ini nemuin ke rumahnya Pak Ustadz, itu namanya Pak Ustadz Agus. Pak Ustadz Agus tuh bilang, kenapa Mas Abel tumben-tumbenan main ke sini? Pak Ustadz, saya mau minta tolong. Nah, saudara saya si Dinda itu. Terus Mas Abel tuh menceritain semua tentang kejadian itu, bla 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 ke Pak Ustadz. Oh gitu. Ah, ini mah ada yang nggak beres. Pasti situ akhirnya Pak Ustadz sama santri-santrinya itu mendatangin lah di malam, pasti malam itu ritual terakhirnya Pak Tono gitu, tepatnya di malam Jumat, mendatangin di rumah paranormal itu. Sementara di rumah Dinda cuman ada Dinda sama ibunya. Ibunya tertidur, Dindanya cuma hanya bisa ngejerit-jerit. Di situ Pak Ustadz ini datang ke tempat paranormal itu ya, orang pintar itu bilang, ini ternyata biang malanya dari sini. Jadi si Dinda itu mau ditumbalkan oleh bapaknya agar kekayaannya bisa nambah. Sebelum jauh, langkahnya sebelum jauh, sebelum terjadi apa-apa, udah kita gagalin dulu, kita selamatin. Akhirnya mereka itu ngaji di depan rumahnya paranormal itu kan, Mas, ngaji. Akhirnya ngerasa keganggu ritualnya, keluarlah si paranormal itu. Jadi yang namanya istilahnya perang antara apa ya, antara ustadz sama orang pinter ini, nggak tahu lah pakai ilmu apa nggak tahu, tapi terlihat kayak di film-film seperti itu, tapi ini nyata kejadiannya. Akhirnya pas di situ si orang pintar ini terkalahkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Orang pintar ini lari masuk ke pelosok, istilahnya perkebunan, ke dalam, menyelamatkan diri gitu, meninggalkan rumah itu kan. Sementara Pak Tono di situ masih kebingungan mau kemana. Akhirnya dinasihatin sama Pak Ustadz, Pak Tono, jangan suka datang ke tempat kayak gini Pak Tono. Sampai-sampai ngorbanin anak sendiri.
ya ini urusan saya, bukan masalah urusan, kasihan anaknya, kata Pak Ustadz. Pas di situ akhirnya Pak Tono tersadarkan keinginan untuk kayanya itu, yang tadinya lewat orang pintar itu hampir berhasil, tapi akhirnya gagal gitu. Dan Pak Tononya sadar bahwa ini salah, karena untuk mendapatkan kekayaan itu ya usaha, kita usaha dan doa gitu. Akhirnya mereka itu pulang. Pas pulang-pulang, Bu Tini yang tadinya tertidur didapati sedang nangis. Pas datang ke situ, Bu Tini ngelihat bahwa di situ ada suaminya si Pak Tono, ada Mas Abel dan Ustadz dan para santrinya gitu kan. Pak Dinda, Pak. Ternyata pas dibuka pintu kamarnya si Dinda itu, Dinda udah nggak ada. Akhirnya dicari-cari lah sekitaran rumah tuh, nggak ketemu juga. Akhirnya si Pak Ustadz itu nggak tahu kenapa duduk dan terus berdoa, bilang ke keluarga, si Dinda udah dibawa nih sama makhluk ini, tapi belum jauh, dia masih ada di pertengahan kebunan itu. Akhirnya disusullah mereka tuh berbondong-bondong, dan setelah ramai itu warga pada ngedengar ada ribut-ribut apa, akhirnya pada ngikut lah ke sana. Pas sampai sana terlihat si Dinda itu di pohon besar itu digantung, istilahnya diikat gitu kan, badannya terikat situ. Nah, di sini dikelilingin sama api-api, tapi kondisi Dinda itu pingsan, nggak sadar diri. Dipanggil lah sama ibunya, Dinda, gak bangun. Akhirnya Pak Ustadz bilang, ini sukmanya udah mulai diambil. Akhirnya meminta para santrinya itu Pak Ustadz untuk terus baca doa. Nah, Pak Ustadz berusaha untuk menarik kembali gitu kan, menarik kembali sukmanya si Dinda ini. Nah, akhirnya pas di situ, setelah kembalinya sukmanya si Dinda ini kembali ke raganya lagi, Dinda tersadar dan nangis histeris gitu. Dan seketika itu pun makhluk itu mewujudkan dirinya. Orang-orang pada kaget, takut karena dengan sosoknya yang menyeramkan gitu kan. Berbulu, mempunyai tanduk dan mata merah. Tapi di situ Pak Ustadz dan para santri dan warga-warga yang mengikut di situ itu terus melantunkan doa-doa, sampai sehingga makhluk itu pun menghilang dan melebur gitu kan, seperti terkalah gitu, kabur. Akhirnya penyelamatan itu si Mas Abel dan warga-warga dan bapaknya sendiri copot semua tali-tali di situ, dan untuk istilahnya Dinda sembari menangis gitu kan, ibunya pun melukin terus Dinda nangis. Akhirnya terselesaikan, Pak Ustadz itu memberi ujangan, karena warga-warga di situ itu menyalahkan kalau Pak Tono itu sampai teganya untuk mengorbankan, demi keinginannya dia mengorbankan anaknya gitu. Menyalahkan semua Pak Tono. Hampir-hampir kalau tidak ada Pak Ustadz di situ, mungkin Pak Tono bisa istilahnya dimasa atau dipukulin gitu. Tapi karena di situ ada penengah, di situ ada Pak Ustadz beneran. Sampai Pak Ustadz seperti bilangnya seperti inilah contoh
Kalau kita pengen sesuatu, mintalah ke Allah, jangan minta kepada makhluk selain Allah, katanya. Kalau pengen, istilahnya kita pengen kaya, berusaha aja, apapun hasilnya, yang penting kita udah ikhtiar dan berdoa. Jangan datang ke tempat-tempat seperti ini. Ini salah satu contoh. Syukur alhamdulillah kalau si Dinda bisa terselamatkan. Dan sebagai pelajarannya, apapun yang kita inginkan di dunia ini, kalau kita mengikuti jalurnya, kita berusaha ikhtiar dengan apa yang kita bisa mampu, udah jalanin itu. Jangan langsung pengen instan, datang ke tempat inilah, disuguhi inilah, sampai ngorbanin keluarga sendiri. Nauzubillah. Akhirnya semuanya bubar dan Dinda pun diajak pulang semua. Terus sampai Dinda itu dimintain sama ibunya itu minta didoain untuk dibersihkan. Akhirnya Pak Ustadz dan santrinya di rumah itu terus bikin doa, berdoa sampai bersih. Akhirnya si Dinda minumlah air putih yang dikasih doa-doa dari Pak Ustadz itu. Dinda itu merasa tenang dan tiba-tiba lemas, capek, tertidur. Biar pas di situ udah biar si Dinda itu istirahat. Tapi yang namanya ibu, seorang ibu selalu khawatir. Nanti gimana Pak Ustadz ke depannya, takutnya itu datang lagi. Insya Allah enggak, katanya. Sekarang Bapak Tono nih, tolonglah bertaubat Pak, kasihan ngorbannya. Sembari ngerasa malu dan terpuruk, menyesali perbuatannya, dia hanya menunduk dan menangis minta maaf pada istri dan anaknya. Dan saudaranya itu ya ada si Mas Abel. Disitulah sedikit kisah cerita dari Mas Abel tentang pengalamannya, tentang pengalaman yang gak mungkin bisa dilupa gitu kan. Karena dia ngerasa gak tega saudaranya mau ditumbalin sama yang namanya sejenis apa ya, gondoruo lah, bisa dibilang gondoruo. Pas di situ Mas Abel ingin berbagi kisahnya di video ini, dan sampai terjadinya lah saya menceritakannya. Dan iya teman-teman, dari cerita yang tadi saya ceritakan itu, nama-namanya semuanya disamarkan, bukan nama asli. Karena apapun yang terjadi di video ini, kita bisa ambil hikmahnya dan negatifnya kita buang saja. Ini hanya sekedar cerita pengalaman hidup, cerita kisah nyatanya, cerita horornya. Ya, buat teman-teman yang selalu selalu share, selalu komen, terima kasih banyak yang selalu dukung channel ini. Akhirnya saya Safruddin Al-Ayyubi mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.